Ya Umar wa ya Ali. Kata Nabi, wahai Umar, wahai Ali, bila kalian nanti bertemu dengan seseorang yang tandanya ini dan itu yang bernama Uwaisul Qarani, mintalah kepadanya untuk memohonkan ampun dari Allah atas dosa kalian berdua. Minta beliau untuk membaca istighfar karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Lama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali memikirkan pesan Nabi ini, sampai Rasulullah SAW meninggal, beliau masih belum sempat bertemu dengan Uwaisul Qarani. Sekedar tambahan, Sayyidina Uwais hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Syaghalahu birruhu bi ummi, sebab terlalu sibuk mengurusi ibunya yang tua renta. Ibunya yang telah udur sakit. Beliau sibuk mengurusi ibu, berbakti kepada ibu, sehingga tidak sempat berkunjung ke kota suci Madinah. Tetapi beliau ikuti agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi wafat belum terlaksana pesan Nabi ini. Kalau saya tidak salah ingat, ketika zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab baru, Sayyidina Umar bertanya kepada orang yang satu desa, satu kabilah, satu kaum dengan Uwaisul Qarani, afikum Uwaisul Qarani, apakah ada di antara kalian seseorang yang tandanya ini pernah ditimpa penyakit lepra, hanya tersisa sedikit? Diterangkan oleh Nabi, kulitnya seperti ini, mukanya seperti ini, ada tanda bekas penyakit lepra, yang lain hilang, tinggal sekurang satu daerah yang tersisa di dasar. Dijawab oleh kaum itu, tidak ada wahai khalifah. Ada juga orang yang kami anggap seperti orang gila. Pekerjaannya di sisi sampah, terkadang dikejar anjing, dibikin mainan oleh anak-anak. Tidak ada yang menghormati orang itu. Sayyidina Umar berkata, barangkali itu yang diterangkan oleh Nabi. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali datang kepada orang tadi. Begitu melihat keadaan Uwaisul Qarani, baka Umar bin Al-Khattab wa baka Ali bin Abi Thalib. Menangis Khalifah Umar dan Sayyidina Ali, melihat terlalu sederhananya hidup Uwaisul Qarani. Panjang cerita ini, panjang wasiat dan nasihat yang diberikan Uwais kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Saya singkat saja. Sampai Sayyidina Umar dari tersentuhnya kepada kalimat-kalimat Uwaisul Qarani sampai beliau katakan, ya laita umma Umar kanat akhir. Aduh, seandainya ibuku dulu mandul sehingga saya tidak perlu lahir di alam dunia. Terakhir yang tidak pernah saya lupakan adalah pesan daripada Uwaisul Qarani. Ya Umar wa ya Ali, wahai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalian berdua tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal Nabi besar Muhammad, kecuali hanya bayang-bayangnya saja, katanya. Bisa Anda bayangkan, saudara, orang yang paling alim, orang yang paling banyak mendapatkan ilham, tidak bisa mengenal Maulana Rasulullah, hanya sekedar bayang-bayangnya saja. Ibarat orang memasuki kota yang sangat indah, tidak bisa masuk ke dalam kota, hanya berdiri mengagumi di depan pintunya. Kalau Anda ingin tahu Nabi Anda adalah seperti ini, tidak ada duanya, saudara. Di dalam keindahan muka, Nabi Allah Yusuf hanya separuhnya. Di dalam keindahan suara, Nabi Dawud hanya separuhnya. Di dalam ilmu tidak ada bandingannya. Hatinya hanya berisi la ilaha illallah. Kalau tidur, Nabi hanya memimpikan bertemu dengan Tuhan. Memang ada yang selalu dipusingkan oleh Nabi Muhammad, ada yang selalu mengganggu pikiran Nabi Muhammad. Saudara tahu apa kata Nabi? Wahamni li ajli ummati. Yang mengganggu pikiranku adalah umatku. Apakah mereka nanti diajari oleh ulama-ulama Dajjal? Apakah mereka nanti di akhir zaman ajaran agama akan dipalsukan? Apakah mereka nanti kalau meninggal ala husnil khatimah? Apakah mereka nanti bisa melewati siratal mustaqim? Apakah mereka nanti bisa minum telaga al-haud?
dari tangan suci Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbi ya Allah, saya minta kepadamu bibarakati layalil maulid, bibarakatil Habib Ali bin Muhammad al-Habashi, bibarakati maulidi Rasulillah, bibarakati simtid durar, bibarakati rijalillah, bibarakati ahli baiti Rasulillah, bibarakati ashabi Rasulillah, bibarakati Maulana Muhammad, bibarakatika ya Allah, bibarakatika ya Allah, bibarakatika ya Allah. Saya mengemis kepadamu ya Allah ya Rabbi, berikan hidayat kepada semua yang hadir di majelis ini, berikan hidayat kepada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada keluarga-keluarga para tokoh-tokoh kita, terutama tokoh-tokoh agama dan negara. Beri mereka semua hidayat agar mereka mau mengajarkan as-salah, agar mereka mau mengajarkan as-salah, agar mereka mau mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selalu terkenang bahwa terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau meregang ajal adalah as-salah. As-salah yang diwasiatkan Nabi ketika beliau akan wafat adalah as-salah. As-salah. Jangan sampai Anda maulid subuhnya nanti tertinggal. Anda harus ingat pesan Nabi Muhammad, man taraka salat as-subhi marratan ja'alahu Allah Ta'ala mal'unan madal abad. Siapa meninggalkan salat subuh satu kali, dia akan dilaknat sepanjang umur dunia, saudara. Ingat-ingat, siapa meninggalkan salat subuh satu kali, dia akan dilaknat sepanjang umur dunia. Wal'iyadzubillah. Tanda dari orang yang maulidnya diterima oleh Nabi, tanda orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, pulang dari maulid subuhnya dia tetap sholat. Siapa yang tidak sholat subuh setelah menghadiri perayaan maulid, tanda bahwa maulidnya tertolak, tidak diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baca bersama saya. Ya Hannan, ya Mannan, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Hannan, ya Mannan, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Hannan, ya Mannan, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Assalamualaikum.